Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, dalam edisi kali ini saya akan bicara tentang tim sukses. Tim sukses yang gagal memaknai kesuksesan itu sendiri. Oke, tim sukses bisa dikatakan menjadi sebuah pekerjaan musiman, katakanlah 5 tahun sekali. Tapi berhenti menyebut diri Anda tim sukses kalau Anda sendiri tidak paham memaknai apa itu tim sukses. Oke, tim sukses berarti kita ambil kata dasarnya adalah sukses. Apa itu sukses? Apakah berhasil bisa dibilang sukses? Mungkin atau bisa jadi. Tapi belum tentu. Setiap keberhasilan itu adalah sebuah kesuksesan. Sekarang kita memaknai sukses. Orang yang sukses itu biasanya memiliki pola pikir yang sama dan ada 4 pola pikir yang diterapkan oleh orang sukses. Oke, gak pakai lama. Yang pertama, orang sukses tidak akan pernah memikirkan hal yang kecil, tapi orang sukses akan berpikir tentang sesuatu hal yang besar. Kenapa kemudian waktu kita sekolah dulu banyak teman-teman sekolah kita yang memiliki nilai bagus, memiliki prestasi luar biasa, tapi saat ditanya mereka bakal bekerja apa nanti, ya tengok aja lah nanti. No, 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 it's strong. Itu salah. Kenapa? Orang sukses akan berpikir tentang pola atau sirkulasi. Kalau mereka menginginkan sebuah profesi umpama arsitek, artinya dia akan menempuh, akan mencari jalan bagaimana caranya dia bisa mewujudkan keinginannya. Itu kemudian setelah anak-anak kita tamat SMA, lalu ditanya mau kuliah di mana, jawabannya apa? Ya, tengok nantilah fakultas mana yang bisa terima. Itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang begini, seseorang yang menginginkan bersekolah di dunia politik, tapi justru dia memantapkan ilmu matematik, kira-kira nyambung nggak? Jadi itulah penyebabnya orang sukses memikirkan hal yang besar, bukan memikirkan hal yang kecil. Kalau kita sibuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan nilai ulangan yang bagus, bagaimana kita bisa lulus dari sebuah fit and proper test, tapi tanpa memikirkan potensi yang ada dalam diri kita dan kemana jalan untuk menyalurkannya, berarti Anda masih jauh dari kata sukses. Kemudian yang kedua orang sukses itu berpikir fokus. Orang sukses tidak memiliki ide 30 macam ide dalam 30 hari. Tapi orang sukses akan mantap dengan satu pilihan dan terus fokus memikirkan di dalam satu pilihan tersebut. Suatu umpama, saat seseorang ingin menjadi pengacara, maka dia harus bersekolah mengambil jurusan perguruan tinggi hukum, dia akan memantapkan masalah hukum. Maka endingnya orang ini akan menjadi sarjana hukum dan bekerja di ranah hukum. Oke, yang ketiga orang sukses berpikir realita. Realita. Artinya apa? Orang sukses akan berpikir sesuatu berdasarkan kemungkinannya. Suatu umpama saat kita menginginkan besok pagi punya pesawat jet pribadi, oke, itu logis tapi tidak realita. Jadi orang sukses itu akan berpikir menggunakan realita, tidak memaksakan diri dalam sebuah situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Dan yang keempat, orang sukses harus pandai beradaptasi. Kenapa? Beradaptasi sangat dibutuhkan saat seseorang mentok dengan sesuatu pilihan, lalu dia berkarir di karirnya tersebut, tapi tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Kita ambil contoh umpama layaknya seorang artis, katakanlah seperti itu. Kita bisa lihat pada era zaman sekarang ini siapa artis-artis senior yang masih bisa bertahan, siapa artis senior yang sampai saat ini masih muncul di televisi. Mereka pasti orang-orang yang bisa beradaptasi dengan zaman, orang yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan para penontonnya. Jadi itulah 4 yang mengantarkan orang kepada kesuksesan atau 4 pola pikir orang sukses. Sekarang kita balik pada poin tim sukses. Anda seorang tim sukses, oke. Sekarang pertanyaannya, kalau seorang tim sukses, katakanlah dia tim sukses dari sebuah kandidat, seorang kandidat. Pertanyaannya, kandidatnya yang butuh Anda atau Anda yang butuh kandidatnya?
Jadi kalau yang pengen jujur dengan kenyataan, Anda lah yang butuh kandidatnya, bukan kandidat yang butuh Anda. Kenapa? Karena pada saat tahun politik itu bergulir sendiri, biasanya justru Anda yang mendatangi mereka. Kemudian Anda memberikan janji, menggambarkan kemampuan Anda bahwa Anda bisa ini, bisa itu, bisa segala macam. Akhirnya mereka memfasilitasi Anda. Dan kemudian itulah kemudian yang membuat sebuah image buruk di mata masyarakat, seolah-olah para kandidat, para pemimpin yang telah jadi itu biasanya akan melupakan janji-janjinya. Padahal apakah kandidat itu yang berjanji? Jawabannya tidak. Yang berjanji justru tim suksesnya yang menawarkan janji bahkan di luar kapasitas dari kandidat itu sendiri. Contoh, seorang anggota legislatif, tim suksesnya menjanjikan sebuah pembangunan yang bisa jadi bangunan tersebut hanya bisa direncanakan atau dialokasikan oleh seseorang yang jabatannya bupati. Artinya apa? Untuk membuktikan bahwa diri Anda bisa sukses, bisa mensukseskan, Anda mengumbar janji yang di luar kapasitas dari kandidat Anda itu sendiri. Itu kemudian masyarakat kemudian menilai bahwa caleg umpama yang sudah terpilih, pemimpin yang sudah menjadi pemimpin, itu biasanya akan ingkar janji. Padahal mereka tidak menyadari dan mereka tidak merasa, bahkan memang tidak pernah mengeluarkan janji itu. Itu sebabnya mereka tidak ingat. Kenapa? Karena yang berjanji bukan mereka. Itu pertama. Yang kedua, yang pertama kali berkomentar di sosial media atau di tengah masyarakat tentang kekecewaan terhadap kandidat itu biasanya tim suksesnya itu sendiri. Kenapa? Karena Anda membangun harapan terlalu besar, bahkan lebih besar dari kemungkinan yang akan terjadi. Anda kecewa bukan karena kekeliruan kandidatnya, kekeliruan calegnya, tapi Anda kecewa karena harapan yang Anda bangun sendiri. Oke, jadi kemudian muncul pertanyaan, apakah saya seorang tim sukses? Jawabannya tidak. Tapi kalau saya pernah menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk memihak salah satu kandidat, mungkin pernah. Kenapa? Karena yang saya inginkan di sana adalah orang atau masyarakat itu mempunyai keyakinan dan pola pikir yang sama dengan saya. Maksudnya apa? Saya meyakini bahwa si A atau katakanlah si Fulan ini memiliki visi dan misi yang baik, latar belakang yang baik, kapasitas yang mungkin mewujudkan keinginan dari masyarakat secara umumnya, bukan keinginan pribadi. Jadi pertanyaannya, kalau tim sukses itu biasanya ada imbalan atau keinginan yang ingin diwujudkan. Tapi kalau relawan itu tidak ada dalam dunia politik. Relawan itu hanya ada di bidang sosial kemanusiaan. Lalu pertanyaannya muncul, saya siapa? Karena yang bertarung kemudian yang menjadi tokoh atau elit politik itu sendiri adalah sahabat saya. Lalu kenapa pertanyaannya kemudian saya sering dibully di sosial media setelah kandidat yang Anda sosialisasikan, yang Anda publikasikan itu sukses, Anda sendiri tidak sukses? Itulah pertanyaan yang banyak muncul di sosial media saya. Jadi pertanyaannya begini, kalau kita seorang tim sukses itu adalah sebuah pekerjaan. Biasanya sebuah pekerjaan itu biasanya diawali dengan sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Jika saya melakukan ini, jika saya berhasil mendapat ini, apa yang saya dapatkan? Biasanya itu terjadi di awal sebelum pekerjaan itu dilakukan. Nah, di situ baru bisa dibilang tim. Ada korelasi, ada koordinasi, dan ada kesepakatan. Itu disebut tim atau kerjasama. Sementara saya kemarin itu adalah membantu sahabat saya. Ingat, kerjasama dengan sebuah persahabatan itu beda. Tidak ada seorang sahabat yang akan membelikan tongkat untuk sahabatnya yang tidak bisa berjalan atau patah kaki.
Tapi seorang sahabat akan menyediakan bahunya, akan memberikan lengannya supaya sahabatnya tetap bisa sama-sama berjalan dengannya. Itu. Jadi kalau kemudian kita mengharap sebuah imbalan, apa imbalan yang akan kita dapatkan? Kenapa? Karena seorang pemimpin yang kita pilih, seorang wakil rakyat yang kita pilih, setelah mereka duduk, setelah mereka menjadi apa yang mereka inginkan, maka mereka milik rakyat, bukan milik Anda. Tapi kalau seorang sahabat, siapapun sahabat Anda, jadi apapun sahabat Anda nantinya, dia tetap sahabat Anda. Jadi tidak ada yang tidak wajar kita minta kepada sahabat kita, sepanjang persahabatan itu terjaga dengan baik. Kalau kita memandang seorang bupati itu sebagai sebuah jabatan, lalu kita datang meminta sebuah pertolongan, katakanlah kita kekurangan dalam hal kebutuhan hidup kita, umpama kita beli sembako minta ke bupati, kira-kira wajar enggak? Apa mungkin seorang bupati harus memikirkan sampai sembako rakyatnya? Enggak mungkin. Tapi kalau seandainya bupati itu adalah sahabat Anda sendiri, dan sebagai seorang sahabat pasti Anda ingin sahabat Anda disanjung oleh orang banyak, maka Anda tidak akan pernah mendesak sahabat Anda untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan memperburuk citranya di mata masyarakat demi kepentingan pribadi Anda. Oke, lanjut. Sahabat. Persahabatan itu bukan sebuah kebetulan, tapi persahabatan itu adanya karena dibangun. Jadi persahabatan itu bukan sebuah takdir, melainkan sebuah proses. Jadi begini, kalau yang kita dukung, yang kita anjungkan hanya sebatas sahabat, tak mungkinlah seorang calon, katakanlah calon legislatif itu mempunyai sahabat di seantero Sulawesi Selatan ini. Tidak mungkin. Apalagi tidak lama lagi ini akan datang lagi sebuah tahun politik ini guys ya, pemilihan orang nomor 1 di Sulawesi Selatan. Jadi maksud dari kata sahabat di sini, orang yang akan dijadikan sahabat itu adalah orang yang bersedia bersahabat dengan siapapun. Ingat, kalau kemudian kita menanamkan prinsip kepada kawan-kawan kita atau kepada anak keturunan kita bahwa kita tidak bisa pilih-pilih teman, kita harus bergaul dengan semua lapisan, kita harus begini. Artinya itu adalah sebuah kesalahan besar. Anda sedang menanamkan sebuah kesalahan kepada anak keturunan Anda. Jadi apakah kita harus pilih-pilih teman? Yes, it's alright, itu betul. Anda harus menanamkan kepada anak keturunan Anda, kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa hidup ini harus pilih teman, pilih sahabat. Kita yang menentukan kita akan hidup di lingkungan mana. Karena apa? Karena teori filsafat mengatakan Anda akan jadi orang ketujuh dari 6 orang yang ada di lingkungan Anda. Kalau 6 orang yang ada di lingkungan Anda adalah semuanya pecandu narkoba, berarti Anda adalah orang yang ketujuh yang akan jadi pecandu narkoba. Artinya apa? Apabila kita ingin memilih, katakanlah memilih wakil atau memilih pemimpin, maka kita yang menentukan arah dan mau jadi apa dan seperti apa pemimpin tersebut. Ambil filosofi dari pantun atau bidaran yang beredar di Ranah Minang. Nan pangame biasonyo panduto, nan acok basumpa itu nan pamungkia janji, nan panggarega itu biasonyo pangacuy. Jadi ingat, tidak lama lagi tahun politik akan datang lagi di Sulawesi Selatan. Jadi jangan pernah kita sebagai tim, katakanlah kita ambil istilahnya kembali tim sukses, jangan kemudian kita mengorbankan rakyat kita dengan kepentingan pribadi kita, lalu kita menebar janji, menebar harapan yang jangankan kita, bahkan kandidat yang kita anjung itu sendiri tidak akan bisa mewujudkannya. Jadi cerdaskan masyarakat kita dengan pola pikirnya. Sampaikan segala sesuatu itu dengan benar. Al-haqqu walau kana murad. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Jadi masyarakat bisa menilai ada sisi positif dan ada sisi negatif.
Dan ada kesalahan yang bisa ditoleransi dan ada kesalahan yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Dan kesalahan yang paling fatal itu adalah tim yang memberikan kebohongan publik. Jadi sampaikanlah segala sesuatu itu sesuai dengan realita. Yakinkan masyarakat itu dengan cara kerja, jangan dengan janji-janji. Itulah kemudian kita harus memperbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Itu sistem yang telah terlanjur beredar di masyarakat, yaitu image buruk terhadap pemimpin atau wakil rakyat itu sendiri. Nah, jadi apabila kita menyampaikan semuanya, biarkan pertarungan itu berjalan secara sportif. Kenapa? Karena perjuangan itu baru dimulai. Jangan sampai kita menanam sebuah kebohongan yang nantinya akan berujung dengan sebuah kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang sekarang. Jadi mari kita cerdaskan rakyat kita supaya mereka pun bisa memilih wakil rakyat atau pemimpin yang cerdas. Oke, sekarang saya simpulkan biar tidak menjadi rancu. Jadi kesimpulan terakhirnya, Anda lah yang akan menentukan Anda ingin bersahabat dengan siapa. Lalu bagaimana karakteristik atau ciri-ciri pemimpin yang arif, bijaksana, dan dapat dipercaya. Nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi karena itu jangan lupa subscribe channel ini. Artinya kita sudah bersama membangun channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Berarti Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan informasi apabila channel ini mengupgrade video terbarunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.